nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya, Yobert Bolang, dalam satu renungan rohani Kristen. Dan kali ini membawakan tema yang berjudul Bertindaklah, jangan diam saja. Dan nats bacaan kita ambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 yang berbunyi demikian. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kota Samaria dikepung oleh pasukan Aram, hubungan dengan dunia luas terputus karena kota ini sudah dikepung. Tidak di sekeliling kota Samaria ini sudah dijaga oleh pasukan Aram atau sudah diblokade. Tidak bisa dibayangkan betapa menderitanya bila kita berada di suatu daerah yang sudah terisolasi seperti itu dari dunia luar. Dan akibatnya seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25 berbunyi demikian. Terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka tentara Aram itu mengepungnya. Saudaraku yang terkasih, bukan hanya orang miskin yang menderita atau terancam mati kelaparan, tetapi orang berduit pun atau orang kaya pun sama juga keadaannya. Lalu Elisa atau abdi Allah menubuat tentang keadaan kota itu. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 disebutkan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Mendengar nubuatan dari Elisa atau abdi Allah itu, maka perwira raja tidak percaya dan malah mengejek Elisa. Bahkan perwira raja itu berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Dan dijawab oleh abdi Allah atau Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Hal ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 4 orang kusta tinggal di luar pintu gerbang dan sama sekali tidak tahu nubuatan Elisa. Mereka sangat menderita, bukan saja karena penyakit yang menyerangnya, tetapi juga karena perut mereka diserang rasa lapar yang hebat. Tinggal menunggu waktu saja, kematian pasti akan menjemput. Namun mereka tidak menyerah pada keadaan. Salah seorang dari mereka malah berkata, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sejak sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3b sampai 4. Nah, orang-orang kusta ini yang berjumlah 4 orang ini akhirnya mengambil keputusan kalau mereka hanya berdiam di depan pintu gerbang, mereka juga akan mati. Jika mereka akan masuk dalam kota juga akan mati, karena di dalam kota juga kelaparan. Nah, satu-satunya cara, walaupun itu resikonya juga akan mati, ya mereka harus menyeberang ke perkemahan tentara musuh, yaitu tentara Aram. Itulah resiko yang mereka ambil, atau tindakan nekat yang mereka ambil. Saudaraku yang terkasih, banyak anak Tuhan ketika dalam masalah berat dan menemui jalan buntu cenderung menyerah pada keadaan dan tidak mau berbuat tindakan
membuat tindakan iman. Akhirnya mereka tidak mengalami pemulihan dan malah kian terpuruk. Saudara dan saya bisa mengambil contoh dari keempat penyakit kusta tadi. Bagaimana mereka mengambil tindakan nekat. Mereka pergi ke perkemahan musuh sekedar untuk mencari makanan. Nah, dalam masalah yang kita hadapi sehari-hari, problem yang kita hadapi, atau pergumulan hidup yang berat yang kita hadapi, kita jangan diam saja, saudaraku, dan jangan pernah menyerah. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan akan menolongmu, dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendirian. Demikian renungan kita kali ini. Salam, Tuhan memberkati.